يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah ta'ala langkah-langkah kita ke tempat ini langkah-langkah yang menjadi asbab digugurkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah-langkah yang jadi penyebab ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kumaha darah sadayana? Luar biasa. Ibu asa katinggal nanti ada sesuatu yang beda ya. Beda di pandangan, asa keluar dari kebiasaan dalam kajian kita duka naon beda. Agak lebih rapi gitu kelihatan. Jadi nanti mah Bu disorot teh ulah ka dieu hungkul ka dieu. Ya ibu-ibu naik kan katingal supaya beda. Disorot rapi teh kelihatan gitu. Siap untuk belajar. Suasana yang apa itu? Yang tidak biasa
boleh jadi suasana yang baru, mudah-mudahan. Dan kalau ini teh namanya apa? Meja ya. Kelihatannya ibu meja yang baru, jadi terpengaruh jantan wajah oke katingali cerah. Padahal anu baru nanti naon. Jadi berpengaruh itu luar biasa. Ibu udah biasanya nggak ada penahan ini. Upami teh aya penahan biasa temuan. Langsung aya mah alhamdulillah aya nu nahan. Ya, jadi dekat tinggal deui. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita adalah sebab manusia terpeleset ke tempat yang paling hina. Atau supaya lebih ringkas mudahnya itu penyebab manusia dilempar ke paling yang hina. Jadi itu awalnya dari pertanyaan, kenapa manusia bisa tergelincir ke tempat yang paling hina? Padahal manusia itu adalah Allah menciptakan dalam bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah didesain itu sempurna. Dan manusia itu makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ciri kemuliaan seseorang? Ibu, mulianya manusia itu bukan terletak dari harta. Mulianya itu bukan. Mulianya manusia itu bukan terletak dari jabatan. Mulianya manusia bukan terletak dari turunan. Yang poin ketiga ini sering saya sampaikan, yang poin ketiga. Semua yang hadir di antara kita punya orang tua. Terang sekali punah lalu orang tua, lalu orang. Cobi oleh kita telaah, apakah turunan kita termasuk turunan nasab kita, nasab yang luar biasa? Jawabannya nasab yang apa? Biasa, bukan nasab luar biasa. Atau lebih mudah lagi, apakah nasab kita termasuk keturunan darah biru? Apa darah biru itu? Darah ningrat yang luar biasa. Apakah nasab kita itu langsung nyambung ke Prabu Siliwangi? Ibu kan ada orang ibu tahu turunan Prabu Siliwangi, adik ibu Prabu apa? Orang lain boleh jadi darahnya darah biru, kita mah apa? Biasa. Lebat kan? Jadi kemuliaan manusia bukan terletak dari apa? Turunan. Orang tua punya orang tua lagi terus. Yang disebut dengan kata orang Sunda kalukun atau nasab. Tapi tetap kita ingin termasuk kategori orang yang apa tadi? Orang yang mulia. Ibu siapa orang yang mulia? Dijawab oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran. Ibu bisa, kalau bisa ayatnya lanjutkan ya.
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada yang tahu pesannya? Ada buku A, B, C. Ayo ngomong meja ya pada cerdas. Jadi bu, lanjutnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu jawabannya. Apa inna akramakum? Sesungguhnya orang yang akram. Akram itu apa? Orang yang paling mulia di hadapan siapa? Allah. Indallah. Siapa? Bukan yang tadi, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena keturunannya, atau maaf, bukan karena sukunya. Sukunya bukan suku dalam bahasa Sunda. Bukan karena bangsanya, suku bahwa kebajilah ya tadi. Bukan karena suku dan bangsa, tapi apa? Atqakumnya. Apa atqakum itu? Ketakwaan. Setelah itu terkadang manusia dilempar lagi ke tempat yang paling hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana tempat yang paling hina itu? Fi ahsani taqwim summa radadnahu asfal. Asfal itu apa? Bukan jalan itu, bukan. Asfal itu apa? Tempat yang dasar, yang paling apa? Paling hina. Maksudnya apa? Asfal itu di sana, yang paling hina itu apa? Tempat yang paling hina, neraka. Jadi kenapa manusia sudah mulia kemudian dilempar lagi ke tempat yang apa? Yang paling hina? Nah, sekarang penyebabnya. Penyebab manusia dilempar ke tempat yang paling hina. Ibu, penyebabnya agak cepat ya, izin agak cepat. Mana penyebabnya? Pertama, di sana ada karena manusia itu punya apa? Nah, itu penyebabnya. Dari nafsu. Maaf ibu, nafsu di sini bukan nafsu pemarah, bukan. Tapi jiwa itu apa? Ada kecenderungan. Di sana ada jiwa, ada berapa di sana? Jiwa ada 4. Satu, amarah, musawwalah, lawwamah, mutmainnah. Wallahu a'lam. Ibu sendiri yang bisa merasakannya. Masing-masing kita bisa merasakannya. Kondisi jiwa kita itu ada di arah mana? Boleh jadi itu amarah itu, ibu amarah itu kecenderungan dia selalu ingin melakukan perbuatan maksiat. Kata mana ibu? Amarah. Kan biasanya orang Sunda ayah bahasa dia jadi karena marah. Jadi ngalajur nafsu mumbar amarah. Ibu, kalau ngalajur nafsu mumbar amarah apa artinya? Dia ingin melanggar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nyamannya dia nyaman untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada nggak orang yang antem ketika melakukan perbuatan maksiat? Kalau makan itu ngaliman. Tahu ngaliman? Ngaliman itu apa? Menikmat itu, konyol itu ketika makan itu. Ada nggak orang yang melakukan perbuatan maksiat dia dalam keadaan tenang, padahal dia bergelimang melakukan perbuatan dosa, tapi kondisinya dia itu merasa tidak dosa. Nah, berarti dia sedang apa? Terpengaruh nafsunya, nafsu apa? Amarah, nafsu.
Nafsu amarah itu terkabita ketika orang lain melakukan ketaatan. Alhamdulillah terkadang malam kemarin saya sampaikan, hati-hati dengan ini. Terbilang oke. Namun salah. Maaf ibu, biasa saya sering bahasa ini. Pas mau adan, terutama adan duhur atau adan asar, biasa kedua duhur mah eding oke. Betul, besok itu duhur ada, betul, itu sudah pasti. Tapi belum tentu kita masih hidup, belum tentu kita masih diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sebelum duhur dia wafat. Jadi penyebab manusia terlempar ke tempat yang paling hina karena apa? Dikuasai nafsu, terutama nafsu apa tadi? Amarah. Terutama nafsu amarah. Ya. Kesananya itu agak mendingan lah. Yang kedua apa? Musawwalah, terus lawwamah, agak mendingan. Tapi mudah-mudahan kita yang keempat. Apa mutmainnah itu? Apa yang mutmainnah itu apa? Mutmainnah itu jiwa yang tenang. Bagaimana jiwa yang tenang itu? Jiwa yang selalu kecenderungan dia ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jiwanya itu full tenang, hijau ayah rapatuk. Ya, yang kelihatan jiwa-jiwa tenang itu yang ada di sini lah kelihatan. Ibu kelihatan tenang. Ibu maaf, betah nggak ada di tempat suasana seperti ini? Ibu betah nggak? Itu senang dalam mutmainnah itu betah. Ibu pada waktu tilawah ibu betah nggak? Nauzubillah. Baca. Ketika tahajud qiyamul lail tenang. Dan ya, karena memang kondisi batin itu beda-beda. Mana yang mempengaruhinya ini? Apa ini? Hati. Ibu pernah enggak ketika melakukan ketaatan itu tidak enak? Ngaos teraos, kajian teraos, apalagi tahajud teraos. Pernah enggak merasakan tidak enak? Berarti kondisi batinnya itu lagi apa kira-kira menuju terawas? Lagi sakit. Ibu pada waktu terdamang kondisi fisik nikmat gak makan kira-kira? Ibu pikiran ibu apa makanan yang paling enak dalam pikiran? Biasanya kayak ibu, so ayah kabayangkeun asana laos nuju ke kaayaan tiri sapertos kieu mah nuang naon ibu raos. Oh, baso. Atana pinaon ibu? Sebelah. Kamu baso teh asin, amis. Itu dalam bayangan kita. Betul ya? Kemudian dia diberikan makanan tapi ternyata tidak enak. Tidak enak. Kenapa kondisi tidak enak? Karena memang fisiknya menuju terdamang. Sama ketika hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan, ada sesuatu ketika tidak nyaman itu kapan? Boleh jadi batinnya, kondisi hatinya sedang maring. Apa maring teh? Sakit. Ada yang sihah itu apa? Kondisi hati yang sehat. Naudzubillah kalau kondisi batinnya mati. Beda lagi dengan yang ke bawahnya. Yang kedua apa? Musawwalah itu kecenderungan dia 50-50. Tergantung lingkungan. Kalau nomor kedua itu ada angin timur, ikut ke timur. Asalan
ada angin timur ikut ke timur, ada angin barat ikut ke barat. Asal mau bikin lagunya, lagu naon itu? Nah artinya gini, orang yang musyawarah itu dia tergantung jiwanya, itu tergantung lingkungan. Upami entrepna kanu biru, maka orang tersebut jadi apa? Biru. Lamun nempel na kanu kone, jadi kone. Entrepna anu bodas, jadi bodas. Naon namina? Bukan kumlot, musyawarah. Jadi kumlot. Semua. Katanya lagi menjelaskan musyawarah. Jadi kena kumlot. Itu hanya istilah. Kumlot dalam bahasa Sundanya apa? Kumlot. Kan jadi bahasa ini. Sudah menjadi bahasa. Jadi lolo, nokan. Nggak ada hubung. Iya. Ibu pernah nggak kondisinya? Ibu kenapa nggak ngaji? Nggak ada yang ngajak. Berarti terpengaruhnya dengan apa? Upami aya anu ngajak naos, teu aya anu ngajak naos. Eta teh naon? Nah, yang ketiga ada apa di sana? Laubama. Apa itu? Laubama. Laubama itu cenderung melakukan ketaatan, masih berat untuk melakukan ketaatan ujungnya, tapi terasa berat. Boleh jadi ibu datang ke tempat ini itu melaksanakan ujungnya ngaji, tapi berat bisa Korea. Boleh jadi dihitung-hitung ngaji atau ujungnya apa? Ngaji. Bisa ya canceling ini. Ketika canceling dari gua tinggal isian ujungnya semua aja isi. Tapi kalau mutmainnah itu tanda dipikir lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali lagi, kenapa manusia bisa tergelincir, terpeleset ke tempat yang hina? Gitu. Karena apa? Karena dikuasai oleh nafsu ammar. Dalam bahasa Sunda mana tadi? Ngalajur nafsu ngumbar amal. Ibu mesti ciptakan suasana lingkungan supaya bisa menunjang terhadap ketaatan dan tidak bisa berdiri sendiri. Tidak mudah. Bisa saja sebetulnya tidak mudah. Nah bagi kita, karena memang kita suka terpengaruh, maka buatkan suasana seperti ini. Ada apa? Masuk ke komunitas kebaikan, gitu. Termasuk nanti di rumah ciptakan suasana itu. Ya. Dan memang sok naik turun menuju rajin menuju halorea. Sok aya ngageuing. Kita lihat ibu yang kedua, penyebab yang kedua karena ada penggoda manusia, yaitu siapa? Setan.
Apa ayatnya? Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada penggoda, di antaranya menggoda setan kepada manusia itu menganggap baik pada waktu melakukan dosa. Perasaan yang dilakukan itu bukan dosa, padahal dosa. Dengan apa? 1000 macam alasan. Gembira oge, naon lepatna, perasaan mata baru perasaan pada eta masanes naon. Jadi dosa itu diukur dengan apa? Perasaan. Atau ada bahasa ini yang paling sering mah. Ibu ieu mah bukan ngomongkeun batur. Ieu mah asli. Bahkan ada penekanan disebut asli. Ieu bas abdi mah nyata katinggal kunaon. Kusaha abdi nyalira, ieu mah dapat nyareoskeun batur mah teu kenging, ieu mah lain. Ibu itu ada pembenaran bahasa itu. Nah, apa sebabnya? Ada tajyin. Namanya tajyin. La uzayyinanna lahum, ada tajyin. Ada bungkus, dihias oleh siapa? Setan, sehingga merasa itu bukan maksiat. Yang paling sering adalah dengan cara apa? Allah setan menanamkan keraguan kepada dada manusia. Ragu, jiwa itu ragu. Upami ragu, terkadang apa? Ketika ragu, ada was-was dalam jiwanya. Ibu coba pada waktu sholat, ketika sholat, apa yang terjadi? Ia lancar nyariosna, Al-Fatihah lancar, tapi kumaha? Ia kemana-mana. Itu teh ada apa? Ada godaan apa? Syaitan. Dengan cara menanamkan keraguan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Menanamkan keraguan dalam dada manusia. Was-wasan. Ibu terkadang bacaan anak keemut atau ngajeleng bacaan anak. Atin jadi karena wal asri, An-Naba jadi karena atakasur. Amma yatasaaluna anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Was-wasan. Atau ada ayat yang di bulan Khalid terberes-beres apa? Al-Kafirun. Ya al-Kafirun la'abudu mata'abudu. Yuk, pernah nggak terjadi hal pada waktu baca ayat jadi ngeblank? Iya. Maka pada waktu itu, ibu, misalkan ibu tos baca Al-Fatihah karena surat tadi itu kan ulang karena tilu wae. Kul ya, kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Berarti bukan trikul, berapa? 4. Jadi pindah itu kali-kali awalnya inna apaina, inna apa lagi? Inna anzalna. Sekedap di Ramadan biasanya inna anzalna apa itu? Saya sering mungkinnya pada waktu bulan Ramadan. Inna anzalna. Lanjut, inna apa lagi? Inna surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna apa lagi? Inna lillahi. Iya. Dan terus dengan setan itu menggodanya luar biasa. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samaihim, di depan, di belakang, samping, mana itu?
kanan, samping, kiri, sehingga tidak ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada pengecualian. Berarti setan luluh lantahnya illa, kesananya ada illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapa itu? Illa itu kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum di antara mereka, al-mukhlasin. Yang apa? Yang ikhlas. Jadi ibu, setan lemahnya itu ketika menghadapi orang yang apa? Yang ikhlas. Ya, seperti ibu lah misalnya. Karena ikhlas itu tidak kelihatan. Motivasi yang hadir di sini tentunya niatnya itu beda-beda. Betul ya? Ada nggak yang niatnya itu karena dia malu oleh orang lain? Ada? Boleh jadi ada. Tapi mah tegeuneuh, teu aya gantar. Nanti tulus. Tidak terpengaruh dengan orang lain. Biasanya mana yang bisa menggerogoti keikhlasan itu? Mana? Satu ini, dua ini. Ini apa namanya? Mendengar. Ada nggak orang yang melakukan amalnya itu karena ingin didengar? Namanya sum'ah. Namanya apa? Sum'ah. Ada nggak orang yang ketika melakukan ketaatannya itu karena ingin dilihat oleh orang lain? Namanya apa? Ria. Jadi ada yang menggerogotinya ke sini, Pak. Boleh jadi sum'ah. Apa sum'ah itu tadi? Ingin didengar. Kalau ria apa? Ingin dilihat. Masuk ke sini. Akhirnya apa? Ujub. Apa ujub? Bangga diri. Bangga. Nah, baru yang besarnya apa? Sombong. Ibu yang ujub itu mapahnya beda. Itu tak apa? Nah, cari bebek. Itu beda. Ngomongnya kelihatan dari apa? Ngomongnya apa? Ada yang apa? Waktu ngobrol tuh itu kemarin saya tapi obrolannya itu obrolan orang lain, saya hanya dengar aja. Tapi ada istilah yang asing ke telinga. Main-main atau ke rumah aku. Nanti ada apa? Main nanti sore-sore nongki-nongki dengan aku. Itu kan bahasa yang aneh gitu. Nongki-nongki kan penasaran oke gitu. Nongki-nongki gitu. Nongkrong-nongkrong. Ya ada aja. Padahal usianya yang ngomong nongki-nongki itu udah 40 tahunan, 40 tahun itu. Tahu juga, naun juga. Ya, yang menggerogoti apa tadi? Sum'ah. Apa sum'ah itu? Ingin didengar. Terus apa? Ria. Apa ria itu? Ingin dilihat oleh orang lain. Ibu benar ya. Ibu pernah nggak melakukan ketaatan, melakukan ibadah pada waktu banyak orang? Pernah nggak? Atau ya, ibu baca Al-Quran waktu seueur jalmi kantos teu. Ibu teh baca Al-Quran, tapi banyak orang yang mendengar kantos teh. Kadang-kadang ketika banyak orang pada tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa
Kenapa tartil? Karena ada nggak tartilnya itu pada waktu banyak orang? Ada. Tapi lihat bagaimana kondisi pada waktu dia tilawahnya sendiri di rumah, pada waktu nggak ada orang, nggak ada yang mendengar, teman-teman yang lain, bagaimana? Ya, Ibu beda nggak antara yang pertama dengan yang kedua? Beda. Berarti tanda tanya besar, kenapa ada perbedaan itu? Maaf Ibu. Boleh jadi itu bukan hanya ke ibu, ke saya juga pernah ketika saya menyampaikan materi ini. Dan ada satu saat saya dihadapkan jamaah itu banyak, luar biasa. Saya sebutkan di satu tempat, tidak disebutkan namanya ya. Kantos dihadiri itu wah luar biasa, sampai di masjid itu penuh sesak, hampir 500 orang. Dan pengaruhnya beda, jadi semangat. Dan saya pernah dihadapkan musliminat 15 orang. Dan itu berpengaruh. Ketika tadi yang banyak 15 orang itu wah semangat. Ketika yang hadir 10, 15, Ibu alhamdulillah. Nah pertanyaan, Ibu beda nggak yang tadi banyak dengan yang sedikit? Tanda tanya besar, apa yang membedakannya? Jangan-jangan ketika melakukan, itu kan harus introspeksi. Jangan-jangan ketika melakukan perbedaan itu bukan lillah, tapi li ajlin nas. Karena siapa? Manusia. Maka lupa. Boleh jadi ingin apa? Ingin didengar, dilihat. Iya, ingin didengar semua, ingin dilihat apa? Ria. Ujungnya apa? Ujung. Dan ujung-ujung itu ini puncaknya. Akhirnya dia menganggap tidak ada lagi yang hebat kecuali siapa? Dirinya. Teu aya deui anu pangsaena, teu aya deui anu panggeulisna, pangbageurna, pangrajina iwak. Hadir diri itu. Iwak saya terhadap apa? Diri itu yang bahaya. Dan itu terus ya, setan menggoda kepada manusia. Maka jaga illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, bagaimana terapinya? Di bawahnya surah Al-A'raf ayat 200. Di bawahnya ada apa? Ayatnya wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu sami'un alim. Apa artinya? Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan dari setan, fasta'in billah. Itu terapinya. Apa fasta'in billah? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk itu pada waktu sore tadi. Termasuk kita boleh jadi ketika tidur ada mimpi yang tidak positif. Fasta'in billah. Oh ibadah lebat KWC, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan ada ta'uz, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Ibu ketika mau tilawah, baca Al-Qur'an, fasta'in billah, minta perlindungan kepada Allah. Kapan lagi? Orang ketika ta'uz itu kapan? Pada waktu sedang apa? Marah. Supados teu naon Pak, teu kausap setan. Fasta'in billah. Ibu coba orang yang marah suruh takut. Mau enggak dia? Rata-rata mau. Da karasa mah eta. Mau usah.
Tidak ujungnya. Tapi berusaha sekuat tenaga. Fasta'in billah itu ketika kamu ditimpa suatu godaan tajim tadi, ada dianggap perbuatan dosa, merasa itu bukan dosa, atau ada apa lagi tadi, was-wasa itu apa? Menanamkan keraguan. Maka silakan minta apa? Perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan dengan membaca apa tadi? Ta'awudz, a'udzubillahi minas, atau boleh jadi ke tempat-tempat yang angker, anu geuman, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat yang ketiga ini, penyebab mengapa manusia dilempar, tergelincir ke tempat yang paling hina. Tadi karena apa? Pertama, dikuasai oleh apa? Nafsu. Nafsunya nafsu apa? Ammarah. Dikuasai nafsu ammarah. Kedua, tergoda, terpeleset, tergelincir kena godaan syaitan. Karena dengan berbagai macam cara setan menggodanya. Boleh jadi dengan menanamkan keraguan, atau setan dengan cara dihambat dengan berbagai macam hambatan lewat penyakit. Penyakit dodongkapan, datang-datangan, nyeri mastaka. Ibu pernah nyeri mastaka? Ibu kantos sakit perut, nyeri tubuh. Dari mana dia termasuk kategori godaan setannya? Ibu, ketika datangnya itu hanya waktu-waktu tertentu. Anehna nyeri mastaka teh dongkapna setiap hari Jumat ba'da asar. Eta mah penyakit naon abina? Penyakit mah nya maturan teh dongkapna teh hari Jumat pasti pada asar. Tah ibu mah kan dan memang jiwa atas ikhlas itu. Nah, upami terkena, ibu engal-engal ngaoskeun naon? Pangus. Ibu termasuk dalam mimpi ibunya. Ibu kantos mimpi, kantos mimpi anu pikasenangan, kantos mimpi anu pikasieun, kantos. Ibu mah biasanya mimpi anu pikasieun terkadang suka bangun tengah malam. Dengan ieu teh mimpina mimpi anu alon. Maka pada waktu bangun ibu dianjurkan fasta'iz billah. Apa fasta'iz billah itu? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Nium kapali mana itu? Kiri, kapali kaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Upami begitu kayak disambung deh. Tadi misalkan dikejar-kejar sampai gerbang, tidur lagi, oh ini mimpi tidur dikejar lagi. Kayak sampai ke warung lomba, kayaknya kan capek. Tidur diputusnya dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan berusaha memang menjaga keikhlasan ini tidak mudah. Menjaga keikhlasan itu tidak mudah. Berusaha kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi hati ketika melakukan ibadah itu adalah hati yang ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil. Ibu kalau ikhlas itu
tidak terpengaruh dan maaf Ibu. Ia nguping, ia melihat dan itu terpengaruh. Biasanya, maaf, ketika masuk terhadap pendengaran itu ada dua. Ada pendengaran yang positif, mendengarkannya adalah sesuai dengan keinginan, ada cemiran. Ibu itu mesti ada aja. Yang ada di sini boleh jadi ada yang mencemir, ada yang enggak. Nah, kita kan tidak terpengaruh dengan cemiran-cemiran itu. Tidak terpengaruh dengan apa? Pandangan yang sinis, teknik baper lagi. Jadi orang yang baper itu tidak bisa menjaga ininya, menjaga apa? Menjaga batinnya. Nggak apa orang lain mengatakan A, B, C, D. Tapi kita jangan ikut-ikutan terpengaruh dengan perkataan-perkataan itu. Berat malam jadi pancet tegedal keanginan teluntur musabak kehujanan celing putih cakang bulan tegene wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Ibu saya ibu-ibu lah dan kejaga ikhlas salah ibunya. Kemudian yang ketiga, kenapa bisa terlempar ke tempat asfalas safilin, ke tempat yang hina itu? Nah, yang ketiga karena tidak pandai menjaga diri, menjaga ini apa itu tadi pendengaran, terus terus ini ayatnya. Ibu pernah sering saya menyampaikan doa itu tentang ya Allah berikanlah keberkahan pendengaran, penglihatan, hati gitu ya. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta dijaga, minta diberikan keberkahan. Keberkahan pendengaran, keberkahan penglihatan, keberkahan hati. Lihat surat Al-A'raf ayat 178. Dan manusia akhirnya dilempar ke tempat yang hina. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na, dan sungguh kami telah menyiapkan li jahannam. Jahannam itu apa? Neraka jahannam. Katsiran minal jinni, kebanyakan dari apa? Dari jin dan manusia. Nah, jin dan manusia yang seperti apa sampai dilempar ke tempat yang paling hina itu? Nah, lihat ke depannya. Lahum, bagi mereka qulubun. Apa qulubun itu? Punya apa? Punya hati, la yafqahuna biha. Tidak apa? Ya. Tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia punya hati tapi tidak digunakan untuk mempelajari ayat Allah. Walau a'yun, apa ayun itu? Tina ainun, mata. Dia punya mata, la yubsiruna biha. Tidak melihat. Dia punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lanjut. Walahum adzanun,
tapi dia tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ini sering kita dengar ya. Punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar, punya hati tapi tak merasa. Nah ini ayatnya. Mendengar lemah, mendengar kita bisa mendengar, tapi tidak pernah didengarkan terhadap ayat-ayat Allah. Melihat mata, tapi tidak pernah diperlihatkan terhadap apa? Ayat-ayat Allah. Tidak mau memahami terhadap apa? Ayat-ayat Allah. Maka ujungnya apa? Ulaika kal an'am. Apa artinya? Mereka itu bagaikan an'am. Apa an'am itu? Binatang ternak. Karena apa? Tidak mau menggunakan ini potensi. Ini. Tadi satu apa? Layam lampu kulubun itu apa? Hati. Terus lanjut. Dia walahu ayun itu apa? Mata. Terus yang ketiga walahu adzanun la yasma'una biha. Jadi potensi itu tidak dipergunakan untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga itu. Ibu maaf, ada enggak orang yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa mendengar? Ada ya? Sebenarnya tuna apa? Tuna. Ada enggak orang yang tidak melihat? Ada enggak orang yang tidak punya hati? Maka dia termasuk kategorinya itu beda lagi. Dan kalau tiga-tiganya sudah tertutup, nah udah itu kalau anak tidak ada perasaan, tidak apa itu, tidak mau melakukan ketaatan, akhirnya apa? Dia itu kalau anak tadi. Itu secara fisik mungkin mah. Ada gak yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar? Ada gak yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar? Ada. Upami tidak bisa melihat tuna apa? Tuna netra. Tuna netra itu ada yang masih hidupnya. Apa? Ibu tuna netra ada gak yang katalar Al-Quran? Masih punya. Untuk mengenal Allahnya itu walaupun tidak bisa melihat. Ada enggak orang yang tidak mendengar? Yang tidak mendengar kan akhirnya apa? Dengan pakai isyarat. Ada enggak? Ada. Kan kita alhamdulillah. Maksudnya gitu, kita alhamdulillah bisa mendengar? Bisa. Bisa melihat? Bisa. Tapi anehnya kakawonkeun kakek elehkeun terkalahkan dengan orang yang tidak bisa melihat. Betul ya? Ibu hafal Al-Quran sudah berapa juz? Juz 30. Ya alhamdulillah kita 2 juz. 2 juz. Juz apa ya? Juz akhir. Juz akhir pun tidak semua. Kita mah hafalkan dimulai surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Eta gitu apal sadaya, nah anu apalangan kurtil. Teriku atau itu kan jadi sebagai motivasi kita terus gitu. Nah, kembali lagi, kenapa manusia dilempar ke tempat yang paling hina? Ya, tadi tidak mau menggunakan potensi itu. Dan ibu, kalau kita sadar, manusia lahir itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Jadi Allah memberikan pendengaran. Ibu, anak-anak ketika lahir itu bisa nggak mendengar mereka? Bisa mendengar. Kemudian bisa melihat nggak? Bisa. Dan itu bisa merasa. Anak itu bisa. Maka untuk mengajarkannya potensi
Kalau sudah tidak digunakan 3 potensi itu, maka balik lagi ujungnya apa ayatnya? Ulaika kal an. Mereka itu bagaikan apa? Binatang ternak. Bahkan lanjutnya balhum adall. Bahkan lebih apa? Lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Nah, 3. Jadi melihatnya mengapa manusia terpeleset ke tempat yang paling hina? Jawabannya apa? Karena manusia dikuasai nafsu apa tadi? Amal. Yang kedua, karena terkena godaan syaitan. Nah, pencegahan preventifnya memang harus apa? Zikir pagi petang, zikir pagi Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un. Nah, kemudian yang ketiga, tidak pandai menjaga diri. Mana tadi? Pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Nah, yang keempat, kenapa terlempar, tergelincir? Karena tidak pandai bersyukur. Eta ngapilainkeun. Ayat udah sering lain apa? Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi. Jadi wataknya itu apa? Keluh apa itu? Keluh kesah. Kemudian apabila ditimpa kaliweuh, dia apa? Keluh kesah. Diberikan harta apa? Kikir. Di ayat di surat apa itu? Di surat Al-Ma'arij. Itu kan dilempar. Jadi ibu, pernah saya sampaikan, gak ada orang yang tidak punya persoalan. Gak. Tapi rata-rata ketika ada persoalan yang ngeluh dan ngeluh. Abdi mah sakieu kaayaanana. Lieu itu kan udah tidak positif ngomongnya. Abdi mah da sakieu kaayaanana lieu eueuh ragam ya. Kalau ibu pernah mendengar kajian yang pada waktu malam apa kemarin, ya malam apa rasanya, itu kan jadi doa. Ibu ketika nyebut abdi mah jalmi miskin, ujungnya miskin. Ibu hilangkan dari mulai sekarang keluhan dan itu yang bisa mengakibatkan terpeleset ke tempat yang paling hina itu keluhan. Tidak mau mengakui terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, mual kaitan saking apanya? Saking banyaknya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Saking seueurna banyak nikmat. Tinggal bagaimana? Udah aja syukuri aja, mensyukuri. Jangan terlalu banyak melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang kedua, jangan terlalu mengkhawatirkan. Satu wihadai, jangan terlalu banyak melihat orang lain. Jangan terlalu menyesali. Yang kedua, menyesali masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu atau sekolah banyak penyesalan masa lalu. Kieu ibu, banyak masa lalu teh. Coba baheula teh. Udah jangan ada itu. Tapi katakan apa kata Nabi? Qadarullah ma syaa fa'al. Ibu gini, ini supaya contoh memudahkan. Ibu mau ke tempat A, terus dihadapkan kedua belokan, belok kiri, belok kanan, tapi semuanya sampai. Ibu mau menghindari macet, belok ke mana? Ke kanan. Setelah ke kanan malah macet. Tuh ya, cek mama oke,
bagaimana caranya? Qadarullah masya'a fa'ala. Wih hadir, nanti bahasanya qadarullah masya'a fa'ala. Dan itu ibu pernah rasakan. Ibu kan gini, dulu itu sebelum nikah itu boleh jadi ibu dihadapkan antara ke sini atau ke sini. Ternyata ibu milihnya itu beda. Milihnya itu A, nggak kemana, ke B. Setelah dirasakan dengan A, jadi gitu. Nah, maka ibu kalau seandainya terus-terusan memikirkan masa lalu, ini tidak cepat move on. Ibu cepat-cepatan move on, cepat-cepat bangkit. Atau sudah belum tentu. Ibu jadi ke B, belum tentu. Ibu atau sekolah jangan banyak lihat, syukuri dulu. Syukuri apa yang kita miliki. Coba bahwa kalau jadinya itu ke siapa? Ke akhirat wakil. Udah aja, tapi apa? Qadarullah masya'a fa'ala. Atas tinggal apa? Tapi itu yang membuat orang akhirnya jadi tidak positif, tidak bagus. Yang ke berapa itu? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Ini terapinya itu. Yang ketiga, pandai-pandai bersyukur. Syukur ya. Jadi ibu tiap pinter ucapkanlah ucapan saya lah. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Ibu kalau terus-terusan ngomong bersyukur itu akan kelihatan di wajahnya bakal hilang. Nggak usah pakai apa gitu deh. Apa? Skincare. Terus di facial apa? Facial apa? Ya, Ibu coba praktekkan sebulan omongan dia positif di rumah. Coba latihannya itu nggak apa-apa, itu self talk itu nyari aja. Alhamdulillah ya Allah saya sehat, saya diberikan keluarga yang sakinah, anak-anak saya soleh-solehah. Saya bersyukur kepadamu ya Allah, alhamdulillah hidup saya penuh keberkahan. Coba nyari aja gitu, kan ulah tarik-tarik tadi. Ini ada struktur tubuh yang beda. Dari mulai hati, jantung, kemudian lambung, pikiran, itu akan beda. Beda dengan ibu kalau ngeluh itu kan ininya berkeluh. Ibu pernah nggak mendengar orang yang ngeluh atau mendengar orang yang curhat? Ininya kelihatan dan energinya tidak bagus. Dan jangan ditambah lagi dengan energi yang tidak positif, tapi bangkitkan semangatnya. Sehat. Kemudian insya Allah memberikan keberkahan. Karena pandai apa? Bersyukur. Ayatnya itu. Kenapa manusia dilempar ke tempat yang paling hina? Yang tempat manusia tidak pandai bersyukur. Ayatnya apa? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim. Nah, ini solusi ibu yang terakhir. Apa illal musallin itu? Solusi. Jadi udah aja, jangan lepas dari sholat. Dari sholat fardu atau santos ya ibu. Tapi berusaha kita pun menjaga sholat rawatib. Jaga. Ibu persoalan-persoalan yang dihadapi menurut saya bisa terselesaikan dengan cara sholat. Apalagi qiyamul lail. Qiyamul lail itu saatnya kita apa? Curhat yang terbaik. Ya, jadi curhat ketika orang tidur di keheningan malam, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujudnya pun itu kan kata Nabi
aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Sedekat-dekat manusia dengan Allah adalah pada waktu apa? Sujud. Terlama sujudnya, curhatnya di sana. Curhat. Kemudian kapan lagi yang dipakai untuk bisa berdoa setelah fil alamina innaka hamidum majid? Karena kita sering melakukan perbuatan dosa, Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sanesatu daimun. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, ya akan tersadar refleks gitu kan, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Mudah-mudahan ibu ada manfaatnya, sadaya dan manfaat kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, sebentar lagi kita masuk ke bulan Sya'ban, ya. Masuk ke bulan Sya'ban, kemudian insya Allah masuk ke bulan Ramadan. Berarti nanti mungkin terakhir ya kajian ini. Masih ada lagi? Masih ada ya? Bagian nanti ya. Ya, Ramadan kan masih tetap ya, masih tetap kajian Ramadan gitu ya. Kemudian ibu yang dirahmati Allah